Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Pasangan penyuka sesama jenis dan 3 mucikari prostitusi online terjaring razia di Makassar. Anggaran pembangunan toilet sekolah nyaris seharga rumah subsidi. Pengendara terjebak semalaman karena akses jalan antar kabupaten di Palopo tertutup material longsor. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pemulihan trauma kepada bocah 4 tahun yang diculik di Makassar. Menurut orang tua, korban mengalami perubahan perilaku setelah kembali ke rumah. Kediaman orang tua B di Kecamatan Rapocini, Makassar mendadak ramai. Mereka kedatangan banyak tamu dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar. Kedatangan mereka untuk memberikan pemulihan trauma bagi B yang sebelumnya sempat diculik selama sepekan. Proses pemulihan trauma melibatkan tim psikolog serta beberapa pendamping dari UPTD PPA Makassar. Pemulihan trauma dilakukan dengan cara bertahap. Pada tahap awal, para pendamping melakukan pendekatan untuk mengetahui kondisi korban. Kami di sini datang untuk penanganan trauma healing. Jadi lebih ke pendekatan ke anak, jangan sampai ada trauma dan sebagainya. Jadi kita mulai dari asesmen tadi, kemudian kami konseling masuk ya dengan trauma healing. Jadi kita mau melihat apakah anak bisa ada trauma atau tidak, tetapi kami nggak bisa jawab sekarang, masih bertahap. Ayah korban menceritakan kondisi terkini anaknya. Menurutnya ada perubahan perilaku pada anak setelah insiden penculikan itu. Ada bagaimana perubahan itu? Kayak maksudnya ya kayak biasa cuma agak kasar gitu ya. Kasar-kasarnya ya beda yang kayak kemarin-kemarin. Oh, maksudnya ada perubahan-perubahannya yang berubah? Ya, maksudnya kan biasa dia memukul pelan, dia agak-agak keras gitu. Oh, gitu. Berarti lagi agak agresif. Selain layanan konseling kepada B, pihak UPTD PPA Makassar juga memberikan perlindungan kepada 2 anak pelaku penculikan yang terekam kamera pengawas. Kedua anak pelaku saat ini berada di rumah perlindungan sementara dan akan diberikan layanan psikologi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Sinjai anjlok. Penurunan harga yang cukup signifikan dipicu oleh melimpahnya pasokan di pasaran. Sementara daya beli masyarakat justru menurun. Aktivitas jual beli di Pasar Sentral Sinjai terlihat sepi, padahal harga sejumlah bumbu dapur secara bertahap menurun dalam sepekan terakhir. Harga cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram kini turun signifikan jadi Rp15.000 per kilogram. Begitu juga cabai keriting dan cabai besar yang semula dijual seharga Rp50.000 kini harganya hanya Rp35.000 per kilogram. Harga bawang merah juga anjlok dari Rp50.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, penurunan harga bumbu dapur disebabkan karena stoknya melimpah di tingkat petani, sementara permintaan masyarakat justru menurun. Kalau mungkin pembeli baru memang lagi musim kok banyak yang paling baru kurang pembeli. Oh, banyak stok nih? Ya mungkin banyak stok. Lagi musimnya memang lagi masa-masanya panen. Penurunan harga bumbu dapur berpengaruh terhadap omset pedagang yang ikut turun karena sepi pembeli. Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Menu makan bergizi untuk siswa di Makassar diuji keamanannya beberapa jam sebelum dibagikan. SPPG yang dimiliki Polri dilengkapi dengan ruang laboratorium untuk menguji bahan-bahan makanan hingga makanan matang. Pelayanan pemenuhan gizi di Jalan Pacerakang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini ditinjau oleh Kapolda Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. SPPG yang dilaksanakan oleh Polri ini didukung oleh tim bidang dokter kesehatan Polda Sulawesi Selatan. Setiap bahan makanan dan makanan yang sudah matang
akan diperiksa dulu di laboratorium, jelang beberapa jam dibagikan kepada para siswa. Satu SPPG milik Polda Sulawesi Selatan yang baru beroperasi ini dilayani 3.000 lebih siswa di 16 sekolah di Kota Makassar. Sementara 26 SPPG milik Polda masih dalam tahap penyempurnaan. Ini mengedepankan ataupun mendukung SPPG ini dengan keberadaan Bidokes. Jadi prosesnya setiap masakan yang siap dikirim diuji dan ditungguin oleh anggota Bidokes, dan ini kita tetap standar kesehatan. Petugas gabungan menggelar razia di sejumlah hotel dan indekos di Makassar. Dalam razia itu mereka menangkap mucikari, puluhan pasangan bukan suami istri dan pasangan penyuka sesama jenis. Pak, kami di sini ada surat perintah, Pak. Iya, siap. Izin, Pak. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polisi, dan Dinas Sosial terlibat cekcok dengan seorang pria di kawasan Ruko Topas, Kota Makassar. Ia menolak dibawa ke mobil dinas sosial saat terjadi razia. Kericuhan berhasil diredam setelah petugas memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan. Razia ini menyasar sejumlah hotel dan indekos di Kecamatan Panakukang, Makassar. Hasilnya petugas menangkap 3 muncikari prostitusi online, puluhan pasangan bukan suami istri, dan 1 pasangan penyuka sesama jenis. Petugas juga mengamankan 1 dus alat kontrasepsi dari salah satu kamar hotel. Kita mendapatkan atau kita menjangkau ada 3 mucikari, kemudian puluhan pasangan yang tidak punya identitas, kemudian ada 1 pasang yang sesama jenis. Mereka yang terjaring razia dibawa ke rumah penampungan dan trauma center Dinsos Makassar. Mereka akan didata dan melakukan asesmen. Razia ini untuk mencegah maraknya praktik prostitusi, penyebaran HIV, AIDS, dan penyalahgunaan narkoba di Makassar. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Belum selesai polemik anggaran toilet sekolah yang nyaris setara dengan rumah subsidi. Pemerintah kini berjanji akan mengkaji ulang anggarannya. Lalu bagaimana nasib pembangunannya? Biaya pembangunan toilet sekolah di Kota Parepare yang hampir setara dengan rumah subsidi terus menuai sorotan. Bangunan toilet seluas 5 x 5 meter ini anggarannya mencapai Rp166.500.000. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare pun angkat bicara. Anggaran itu diklaim telah sesuai dengan standar satuan harga. Ya kan bukan kami yang tentukan. HPS-nya bukan? Iya, bukan kami yang tentukan itu. Jadi perencana membuat RAB-nya sehingga ditemukan nominal seperti itu. Dan ini kan sudah direview sebelum keluar. Dalam artian kalau sudah direview berarti sudah dilihat tingkat kewajarannya. Dan pada saat direview dianggap wajar dengan harga itu. Sebelumnya, kritik bermunculan usai DPRD Kota Parepare menggelar sidak. Spesifikasi bangunan toilet dinilai tak sesuai dengan perencanaan awal saat pembahasan di tingkat DPRD. Pak, bukannya DPRD juga merestui anggaran tersebut? Iya, kami merestui karena persentasenya pada saat itu bahwa bangunan WC tidak seperti yang kami lihat. Bagaimana? Itu bangunannya itu ada 3 WC dengan bangunan yang berpisah. Total ada 21 bangunan toilet yang akan dibangun Pemkot Parepare di 13 sekolah dasar dan 8 sekolah menengah dengan total anggaran hampir Rp3,5 miliar. Usai menuai polemik, anggarannya kini akan dikaji ulang. Lantas, bagaimana nasib pembangunannya? Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frimeria pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.